Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, salah satu hal yang begitu viral di dalam kekristenan sekarang ini yaitu melakukan mujizat. Dan kita melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang datang untuk mencari mujizat. Dan di media sosial kita melihat banyak para pendeta yang mencoba mempraktekkan bagaimana mereka melakukan mujizat secara khusus ya dalam hal mengusir roh-roh jahat atau menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Nah, tetapi ada hal yang membuat kita patut bertanya terhadap praktek yang mereka lakukan dalam mengusir setan. Karena nanti kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dicatat oleh firman Tuhan, ada perbedaan sehingga kita harus mempertanyakan apakah ini berasal dari Tuhan atau tidak. Nah, tetapi sebelum kita bahas nantinya, kita lihat firman Tuhan, kita terlebih dahulu tonton dulu ada satu video ya tentang seorang pendeta yang mengusir roh jahat ataupun orang yang kerasukan setan, ya dia usir ya setan tersebut. Mari kita coba lihat dulu videonya. Oke, itu saja videonya dulu ya. Nanti kita kalau mau tahu lebih lengkap bisa tonton sendiri ya. Dan saya melihat di hampir semua, bahkan saya bisa katakan semua orang yang mengaku sebagai pendeta melakukan mujizat secara khusus mengusir ya roh-roh jahat ataupun mengusir setan dalam tubuh orang tersebut. Nah, kita melihat bahwa orang yang datang ya, baik-baik, lalu pendeta mendoakan dia dengan mengatakan keluarlah dari tubuhnya. Ya, dia seolah-olah mau mengatakan ada roh jahat di dalam tubuh orang tersebut. Lalu kita melihat setelah itu orang tersebut bisa ya bergetar-getar, ya berteriak seperti yang di video tadi. Nah, ada satu hal yang menarik dari sini. Kenapa? Karena kita melihat bahwa orang datang ke gereja baik-baik. Kalau kita melihat tadi ibu ini salah satu video saja. Banyak video yang saya tonton. Baik-baik datang ke gereja. Ya bahkan ketika dia diminta untuk datang ke depan, maju ke depan, ya baik-baik saja. Ya. Dia berdoa,
Tetapi ketika pendeta ini menumpangkan tangannya ataupun memerintahkan untuk mengusir roh jahat, tiba-tiba ibu ini bergetar-getar, atau orang siapa saja yang kita lihat di media sosial, jadinya dia bergetar-getar, ya, dan dia berteriak seperti kerasukan. Nah, ini sangat berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dicatat oleh firman Tuhan, kita melihat ya bagaimana orang yang datang kepadanya kerasukan setan itu dalam keadaan tidak tidak baik gitu. Ya, sedang dalam keadaan bermasalah ataupun dia dalam keadaan kerasukan. Lalu Tuhan Yesus mengusir roh jahat, akhirnya dia menjadi baik. Nah, beda dengan yang dipraktekkan tadi ya, kita melihat bahwa orang datang sebelumnya baik-baik, lalu akhirnya dia kerasukan. Ya, seperti kerasukan. Lalu setelah itu baru dia menjadi baik. Kalau Tuhan Yesus, kita melihat awalnya dia tidak baik, sakit orang itu. Datang kepada Tuhan Yesus lalu disembuhkan, dah jadi baik. Nah, coba kita lihat misalnya di kitab Markus pasal 5 ayat 2 sampai 5 dan ayat ke-15. Nah, sebenarnya masih ada ayat-ayat yang lain ya, tapi saya kutip ini saja ya. Nah, di sini diceritakan tentang seorang yang kerasukan roh jahat ya. Dikatakan baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kuburan menemui dia. Lalu dikatakan orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Jadi orang ini sangat berbahaya. Ya, karena akibat roh jahat yang ada di dalam dirinya, itu membuat dia tak bisa mengontrol diri, membuat dia berlaku jahat kepada manusia. Makanya dikatakan dia diikat, ya, bahkan diikat dengan rantai. Dan sekalipun diikat dengan rantai, dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat kuat, ya, sehingga tak ada lagi yang bisa mengikat dia. Ya. Dan orang ini begitu berbahaya ya. Ayat yang keempat dikatakan karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Nah, jadi itu akibat daripada roh jahat ya. Lalu yang kelima dikatakan siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Nah, jadi kita melihat keadaan orang ini buruk ya. Ya, bagaimana dia bisa bertindak jahat kepada orang lain ya, dan bahkan dia memukul dirinya dan berteriak. Nah, ini adalah keadaan buruk ya sebelumnya. Lalu kalau kita membaca secara lengkap bagaimana dia bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengusir roh jahat ya dalam diri orang tersebut. Lalu apa akibat hasilnya? Dikatakan ayat yang ke-15 mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Ya, sudah berpakaian dan sudah waras. Nah, jadi masalahnya adalah kita melihat bahwa orang ini kerasukan. Ya, keadaannya buruk. Datang kepada Tuhan Yesus usir roh jahat tersebut. Berbeda dengan yang di video tadi, kita melihat bagaimana orangnya baik-baik pertamanya. Ya, datang ke gereja, ibadah, ya berdoa, lalu datanglah yang mengaku pendeta ini, dia menumpangkan tangan, tiba-tiba dia kerasukan, ya lalu dianggap itu sedang mengusir roh-roh jahat. Ya. Nah, lalu kita melihat lagi misalnya Matius pasal 9 ayat 32 sampai 33 dikatakan sedang kedua orang buta itu keluar dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Nah, jadi akibat daripada kerasukan setan ini membuat ibu ini ya sakit ya, dikatakan bisu. Jadi kita melihat keadaan ibu ini buruk ya. Lalu ayat yang ke-33 dan setelah setan itu diusir dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak katanya yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Nah, jadi maksud saya adalah kita lihat kalau dicerita ya tentang Tuhan Yesus yang dicatat oleh firman Tuhan, orang yang kerasukan setan itu keadaannya ya buruk ya, tidak baik, lalu datang kepada Tuhan Yesus lalu diusir menjadi baik.
Tapi kita melihat yang apa yang dipraktekkan orang-orang ya zaman sekarang, ya, datang ke gereja orangnya baik-baik, tidak ada masalah. Dia bisa bernyanyi sebelumnya, bisa mendengar firman Tuhan, bahkan ketika diajak untuk datang ke depan, maju ke depan, dia maju ke depan dengan bagus-bagus, keadaannya bagus. Tapi kenapa setelah itu ya pendetanya datang mendoakan, menumpangkan tangan, lalu tiba-tiba seperti kerasukan? Ini jadi masalah. Hanya ada dua ya pilihannya. Pertama, apakah ini settingan? Itu salah satu jawaban. Ya. Kedua, ya, apakah ini memang pekerjaan dari roh-roh jahat? Ya, karena kalau orang yang baik-baik datang, ya maka tidak perlu diusir roh-roh jahat karena memang dia baik-baik sebelumnya. Tapi kalau dia memang kerasukan roh jahat, barulah ya dia diusir roh jahatnya dan menjadi baik. Tapi kalau dia baik-baik, tiba-tiba menjadi kerasukan, nah itu dipertanyakan. Jadi makanya dikatakan ujilah segala sesuatu, ujilah roh-roh yang datang kepadamu. Itulah perkataan Rasul Yohanes di kitab 1 Yohanes, ya dikatakan ujilah ya segala roh-roh, ya karena tidak semua roh yang datang itu berasal dari Tuhan. Nah, jadi kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita untuk lebih memperhatikan, ya, jangan hanya kita ikut-ikutan ya karena begitu viral mengenai ya melakukan mujizat lalu mengusir setan lalu kita percaya semuanya lalu kita ikuti. Ya, jadi ujilah semuanya. Apa ajaran firman Tuhan seperti apa? Bandingkan dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.